di Court Action bersama dengan saya, Rajendra, dan rekan saya, Neva. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyertaan dalam tindak pidana. Oh iya, buat teman-teman yang belum sempat nonton Court Action sebelumnya, jangan lupa untuk nonton video lainnya di channel UPS Open VJ ya. Oke, karena kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyertaan dalam tindak pidana, ada beberapa hal nih yang akan kita bahas, mulai dari pengertian penyertaan, dasar hukumnya, hingga bentuk-bentuk penyertaan yang akan diatur dalam pidana Indonesia. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi, penyertaan adalah keterlibatan seseorang baik secara fisik maupun psikis dalam suatu tindak pidana melalui tindakan tertentu hingga tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Dalam praktiknya, suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. Seringkali terdapat beberapa pihak yang memiliki peran berbeda-beda dalam terjadinya suatu kejahatan. Nah, benar banget. Jadi, oleh karena itu, hukum pidana ini hanya mempidana pelaku utama yang melakukan perbuatan secara langsung, tapi juga pihak-pihak lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Hal inilah kemudian dikenal sebagai penyertaan dalam tindak pidana. Bener banget, sekarang kita akan bahas dasar hukumnya. Kalau di dalam KUHP lama, ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pasal 56 mengatur mengenai pihak yang berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana. Baik, selanjutnya dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pelaku penyertaan diatur dalam pasal 20. Pasal ini menegaskan bahwa pertanggungjawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung, tapi juga kepada pihak yang menyuruh, turut serta, maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu jenis-jenis penyertaan dalam tindak pidana. Bentuk pertama adalah yang melakukan atau pleger. Pleger merupakan orang yang secara langsung melakukan sendiri seluruh tindak pidana tersebut. Misalnya, seseorang yang mencuri barang milik orang lain dengan tangannya sendiri, dan dalam hal tersebut ia bertindak sebagai pelaku utama dan bertanggung jawab penuh atas tindak pidananya tersebut. Nah, bentuk keduanya adalah yang menyuruh melakukan atau down pleger. Dalam bentuk ini, seseorang melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun dalam hal ini, pelaku tidak melaksanakan perbuatan secara langsung, tetapi menggunakan orang lain sebagai alat nih. Misalnya, anak kecil atau orang yang tidak waras, yang tidak memahami bahwa tindakannya merupakan kejahatan. Dalam kasus ini, tanggung jawab pidana tetap dibebankan kepada orang yang menyuruh, bukan kepada pelaku fisika nih ya. Oh gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke penyertaan yang turut serta melakukan. Nah, kalau bentuk ini terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan aktif untuk melakukan suatu tindak pidana. Contohnya, tahu nggak contohnya apa? Apa tuh contohnya? Contohnya, dua orang yang merampok di minimarket di mana satu orang menodongkan senjata sementara yang lain mengambil uang dari kasir. Karena keduanya bekerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, maka keduanya dapat dipidana sebagai pelaku. Oh, jadi mereka melakukannya bareng-bareng tuh? Bener banget. Oke, nah selanjutnya nih N, bentuk yang keempat adalah yang menggerakkan atau utiloker nih. Dalam hal ini, mengatur tentang orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagai penganjur atau penghasut nih. Bentuk penggerakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang memungkinkan untuk tindak pidana itu terjadi. Misalnya nih Nev, seseorang yang menyuruh orang lain mencuri dengan imbalan uang atau memberikan informasi tentang waktu yang aman untuk melakukan kejahatan nih. Oh, jadi gitu ya, Ed. Oke, selain 4 bentuk pelaku tersebut, hukum pidana juga mengenal pembantu tindak pidana. Jadi, ketentuan ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembantu tindak pidana adalah orang yang tidak ikut melaksanakan tindak pidana secara langsung, tetapi memberikan bantuan yang mempermudah terjadinya kejahatan. Nah, kira-kira bantuannya kayak gimana sih, Er? Jadi gini, En, bantuan itu bisa diberikan sebelum tindak pidana dilakukan. Misalnya nih, dengan menyediakan alat, sarana, atau informasi yang dibutuhkan sama pelakunya nih. Selain itu, bantuan juga bisa diberikan ketika tindak pidananya lagi berlangsung nih, En. Misalnya nih, pelakunya lagi melancarkan aksinya pada saat kejahatannya terjadi. Oke, menariknya hukum pidana memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pembantu tindak pidana.
Ancaman pidana maksimum bagi pembantu dapat dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang dijatuhkan kepada pelaku utama. Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini, bisa kita simpulin nih bahwa penyertaan dalam tindak pidana merupakan konsep yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan nih. Bentuk-bentuk pernyataan tersebut meliputi yang melakukan atau pleger, yang menyuruh melakukan dan pleger, dan turut serta melakukan atau make pleger, yang menggerakkan atau utiloker, serta pembantu dalam tindak pidana nih. Dengan adanya pengaturan mengenai penyertaan, hukum pidana dapat menjangkau seluruh pihak yang berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana sehingga tidak hanya pelaku lapangan yang bertanggung jawab, tapi juga pihak-pihak lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis penyertaan dalam tindak pidana. Sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini dan nantikan konten court action selanjutnya di channel UPS Eva UPN-VJ. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe di channel YouTube UPS Eva UPN-VJ. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah. Adios.